Tidak ada seorang pun yang menghendaki duka cita, karena duka cita dipandang sebagai sebuah perasaan yang buruk yang harusnya tidak ada di dalam hidup manusia. Sesuatu yang dianggap negatif, sesuatu yang harus dihindari. Karenanya, sudahlah, buat apa susah, buat apa berduka, ayo jangan menangis. Sudah, jangan bersedih. Ungkapan-ungkapan itu sering kita dengarkan, bukan? Kita dihadapkan kepada sebuah realita bahwa ada perasaan-perasaan yang dianggap buruk, diremehkan. Salah satunya adalah perasaan duka cita, perasaan bersedih. Padahal sebenarnya hal itu sesungguhnya diperlukan oleh manusia. Kenapa diperlukan? Untuk supaya seseorang bisa menyadari bahwa dirinya manusia yang masih bisa berduka, bisa bersedih, bisa menangis. Apalagi di tangan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan juga menghendaki kita berduka cita. Wow, ini mungkin memunculkan pertanyaan lebih lanjut lagi. Tuhan menghendaki duka cita. Pertanyaan lebih lanjut adalah duka cita apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan? Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Menarik sekali cuplikan dari 2 Korintus pasal 7 yang justru 2 kali menuliskan tentang duka cita menurut kehendak Allah. Apa duka cita menurut kehendak Allah itu? Yang pertama adalah duka cita yang menghasilkan pertobatan sehingga membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Ini merupakan duka cita menurut kehendak Allah, duka cita yang dikehendaki Allah, yaitu sebuah duka karena kita bertobat. Duka bukan karena kita jera, duka yang bukan karena kita lelah, tapi duka karena kita bertobat kembali kepada Tuhan. Kita bertobat menghadap Tuhan lagi dan mengakui akan segala dosa dan salah kita. Ini duka cita yang dari Tuhan, yang menurut kehendak Tuhan, yang Dia inginkan dari hidup kita. Sebaliknya dikatakan tadi, duka cita yang dari dunia ini justru menghasilkan kematian. Berarti duka cita yang dikehendaki Tuhan adalah duka cita yang membawa kehidupan. Duka cita justru yang menyalakan lagi api jiwa kita untuk terus bersinar. Karena kita sudah disinari oleh terang kasih Tuhan dan kita bertobat. Kita mengaku salah kita. Lalu yang kedua ayat 11 tadi dikatakan, duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kesungguhan yang besar. Maksudnya apa kesungguhan yang besar? Orang yang berduka cita menurut kehendak Allah itu akan makin bersungguh-sungguh, akan makin memiliki sebuah keseriusan di dalam imannya, dalam percayanya, yang memunculkan mungkin ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, ada jengkel, takut, ada kerinduan, ada penghukuman. Tapi itu semua dituliskan di dalam ayat 11 tadi sebagai sesuatu yang itu tidak salah. Dikatakan dalam semuanya itu kamu telah membuktikan kamu tidak bersalah. Paulus mencoba meluruskan bahwa segala perasaan kita yang seringkali kita kategorikan baik dan buruk itu, bila itu dilakukan di dalam koridor kehendak Allah, atau bila itu diungkapkan di dalam rangka itu sebagai bagian dari rencana Allah, maka itu tidak pernah salah. Tuhan menghendaki duka cita
yang benar, duka cita yang menghasilkan pertobatan, dan duka cita yang menghasilkan kesungguhan. Mengerjakan kesungguhan yang besar, membuat kita oleh duka cita itu jadi dorongan dan motivasi yang kuat untuk kita bisa maju lagi, untuk supaya kita bisa bangkit lagi. Air mata dibutuhkan dalam hal ini. Orang seringkali meremehkan air mata, menganggap sudah jangan menangis, nangis itu tanda cengeng, nangis itu tanda lemah. Tetapi justru sabda Tuhan hari ini mau ajarkan duka cita penuh air mata menurut kehendak Tuhan. Itu berarti duka cita menurut air mata mulia. Duka cita dengan air mata mulia yang berarti bukan sembarang diungkapkan air mata itu, tapi sesuatu yang begitu berguna buat kehidupan, membuat seorang berubah, sekaligus membuat orang menjadi tambah sungguh-sungguh lagi, tambah antusias lagi setelah dia mengeluarkan air matanya. Ini yang saya sebut air mata mulia menjadi mata air kemuliaan Tuhan. Sabda Tuhan hari ini ingatkan kita bahwa duka cita penuh ratap yang berhiaskan air mata yang mulia akan mengantarkan kita pada hari esok yang penuh harap, yang akan mengalirkan mata air kemuliaan Tuhan. Karenanya jangan remehkan air matamu, juga jangan anggap remeh duka citamu. Bawa itu kepada Tuhan. Tanya, apakah ini duka cita yang dikehendaki Tuhan? Duka cita yang dikehendaki Tuhan mengantarkan kita kepada hari esok yang penuh harapan. Duka cita yang penuh ratap itu akan membawa kita kepada sebuah pertobatan dan kesungguhan yang dalam di dalam Tuhan. Dan inilah yang Tuhan sambut dari kita. Dia mau kita lewat air mata kita mengalirkan mata air kemuliaan Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian, apapun yang kau alami. Ingat, semua yang terjadi dalam hidup ini adalah di dalam rangka kendali Tuhan. Dan semua yang terjadi dalam hidup ini justru mengajarkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Selamat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, sumber sukacita, sumber penghiburan kita. Amin.